besar-besar. Nah ini udah 2 kali dia berbunga. Jadi bunga yang pertama udah aku potongin, dan ini udah bunga kedua, dan dia tuh kayak malih gitu ya, kayak berubah jadi lebih kecil. Memang untuk pupuknya aku nggak pernah pakai pupuk cair sih. Seharusnya mungkin kalau pakai pupuk kimia, pupuk cair gitu, mungkin hasilnya bakalan lebih bagus. Cuman aku karena cuman mengandalkan pupuk kandang, itu pun waktu pertama kali aku nanam aja. Dan ini belum aku kasih pupuk kandang lagi. Nah jadi ini aku mau aku taruh di tanah aja, karena memang teman-temannya di tanah semua nih. Teman-temannya di tanah semua, dan kemarin sempat terserang jamur yang aku tanam di tanah ini, karena terlalu lembab ya, terlalu lembab gitu. Terus sekarang kan hujan, terus sering aku siram, jadi dia lembab. Terus dia terserang kutu apa jamur ya, putih-putih kayak gitu. Nah ini kan bisa lihat nih bolong-bolong. Jadi yang bolong-bolong ini awalnya ada bunganya, terus karena pada mati itu terkerang jamur, ya udah aku cabutin aja. Jadi yang untuk di pot, makanya mau aku pindah ke sini biar dia nggak bolong-bolong kayak gini lagi, untuk ngisi yang bolong-bolong ini. Jadi bunga krisan aku ini udah hampir 1 tahun lebih ya. Aku nanamnya ini sekitar bulan Oktober tahun lalu, dan sekarang tuh udah mulai masuk bulan 11, berarti udah 1 tahun lebih kan. Nah jadi kalau ditaruh di tanah itu memang dia lebih awet sih, bunganya lebih tahan lama dia, asalkan kita rajin-rajin aja untuk guntingnya. Ini pun banyak nih bunganya yang udah mulai kayak gini, udah mulai harus dipotong. Ini kalau nggak kita potong ya akhirnya dia nggak bisa tunas baru, dan lama-lama dia akan mati. Makanya kalau kita rajin potong, dia pun bisa tunas lagi, dan hidupnya itu bisa lebih lama. Terus kalau ditaruh di tanah itu dia kayak asupan air dia itu kayak lebih banyak gitu kan, mungkin medianya juga kan lebih luas, jadi dia pun hidupnya bisa lebih baik. Berbeda kalau kita taruh di pot seperti ini, dia pun batangnya lebih kecil-kecil gitu, bunganya pun kecil-kecil nih. Jadi makanya yang di pot ini mau aku letakin dia di tanah aja. Oke, jadi caranya untuk taruh di tanah, kita harus keluarin ini dari potnya. Cara ngeluarinnya langsung ditaruh sini aja ya. Nah kayak gini. Ini karena banyak campuran sekamnya, jadi mudah dia ngelepasin dari potnya. Kalau tanah semua yakin deh pasti susah. Dia udah kayak gini. Ini tinggal aku pisah-pisah aja nih. Mau aku jadiin 3 tempat. Nah ini kalau ditaruh di tanah ini dia bisa hidupnya lebih lama lagi dibanding taruh di pot. Jadi kalau kalian mau bunga krisan nih, kalian bunganya lama, taruh aja di tanah. Tapi jangan ditaruh di bawah matahari langsung ya, karena nanti bisa rusak dia atau bisa nggak berbunga. Nah gini kita tanam dulu. Ini udah aku lubangin sih, cuman kayaknya lubangnya kurang besar ya. Kurang besar. Kita iniin dulu, besarin. Oke, kayaknya nih udah cukup lah ya. Ini kita masukin dalam sini. Jadi kalau kalian punya bunga krisan yang mungkin baru beli atau memang kalian taruh di pot, itu bisa kalian pindahin aja di tanah kayak gini. Itu dia hidupnya bisa lebih lama, terus dia juga bunganya lebih besar-besar. Ini yang kedua, ini aku letakin di sampingnya. Makanya kalau misalkan kenapa bunga kita itu beda sama bunga-bunga yang orang jual, ya nggak usah heran, karena kalau kita tanam sendiri kayak gini kan ya kita seadanya aja kan nanamnya. Terus pupuknya pun kita juga enggak yang tambahin pupuk kimia atau gimana. Kalau orang jual kan pasti perawatannya juga udah beda, pupuknya juga udah beda. Kalau kita kan istilahnya disiram aja udah alhamdulillah. Nah kan kayak gini. Kemudian ada 1 lubang lagi untuk yang ini.
Nih bedanya kalau kita tanam di pot pakai sekam, dia nggak, akarnya nggak rusak nih walaupun kita basing-basing juga megangnya. Kalau pakai tanah itu kan dia keras. Nah ini panas banget nih hari, masih pagi padahal. Ini jadi bunganya yang jelek-jelek ini aku potongin dulu nih. Nah ini kan ada juga nih yang bunganya nggak jadi, busuk dah. Jadi bunga-bunga yang jelas sudah busuk ini udah otomatis nggak jadi. Jadi kita potong aja dari pucuknya nih. Kan kira-kira nih motongnya, kalau kalian potong di sini ini percuma aja, ini juga nggak akan hidup nih. Ini kan bekas potongan aku juga nih. Jadi ini nggak akan hidup, jadi kita potong aja yang kira-kira dia nggak akan bisa tumbuh, nggak bisa tunas. Potong aja sampai situ, kayak gini kan. Ini kalau seperti ini kalian tanam pun atau kalian potong, dia nggak akan bisa tumbuh juga, ini harus dibuang aja. Nah ini juga nih, ini potong aja nih biar nanti bawahnya dia tunas lagi. Nah seperti ini. Terus nih kan lihat ada batang-batang yang memang layu nih kan, lihat nih, ini kan udah tumbuh nih bawahnya tapi atasnya mati. Ini yang atasnya kalian potong aja biar dia tuh nggak mengganggu tunas bawahnya. Takutnya nanti kan atasnya ini udah kering kan, takutnya kalau nggak kalian cepet potong dia nyebar ke bawah, akhirnya tunas yang di bawahnya pun ikut mati. Nah jadi kayak gitu sih, kalau mau bunga krisannya awet kan tuh harus rajin-rajin buangin yang udah nggak produktif seperti ini. Nah ini kan udah nggak produktif nih bunganya, buang aja. Terus bunga-bunga kayak gini kan ini udah jelek juga sih nih, ini udah jelek nih, nggak jelas ya. Terus ini juga udah positif nggak akan jadi, yang ini pun masih kecil sih. Nah jadi kan ambil aja dari sini nih. Nah aduh patah dia nih, ini kan udah buang aja, ini kecabut protel. Ini lagi nih, ini kayak gini. Nah ini juga kan batangnya atasnya udah jelek banget tuh, udah rusak ya. Ini nih buangin aja. Ini potnya ini yang bekas tadi aku mau pindahin untuk ini. Jadi bunga euphorbia aku ini udah besar nih, udah banyak bunganya, tapi potnya jelek banget. Jadi potnya aku kemarin waktu nanamnya aku pakein dia pot yang bekas. Ini mau aku pindah ya. Oke jadi ini kita keluarin dulu ya. Dan ini bedanya guys, kalau misalkan kita nggak pakein campurin sekam, tanah doang, kayak gini hasilnya. Dicontekin kan kamu copot deh, jadi duri semua lagi. Ini harus hati-hati sih, karena katanya durinya euphorbia ini bahaya gitu, bisa menyebabkan kanker apa ya. Makanya dulu tuh sebenarnya euphorbia tuh di sini tuh banyak yang punya tuh, cuman karena mitosnya apa ya, durinya ini mengandung penyakit gitu, terus jadi akhirnya orang-orang yang punya euphorbia ini pada dibuangin euphorbianya. Susah banget sumpah. Mana ini ngeluarinnya? Keluar. Luar biasa sih, luar biasa payah banget. Nah kayak gini. Nah ini karena memang udah jadi kan, udah hidup seperti ini, jadi kita nanamnya langsung ini aja. Terus kita kira-kira dulu dalam pot ini nambahin tanahnya seberapa. Jadi bawahnya ini tanah yang udah aku campur pupuk kandang, jadi bawahnya kasih dulu sedikit ini seperti ini. Terus kita masukin. Ini sebenarnya ketinggian si potnya ya. Oke kita kurangin aja kok tanah bawahnya biar
bisa masuk semua dia. Akar bawahnya rusak kayak gini nggak apa-apa, karena kan yang sebelah sini masih oke nih. Udah kayak gini, kita masukin dalam pot kayak gini guys. Kita tambahin deh tanahnya lagi. Kayaknya sih kurang nih tanahnya. Oke, kayak gini. Cuman tambahin sedikit lagi nanti tanahnya. Ini masih kurang. Terus posisinya juga kayak miring-miring kayak gini. Saya lurusin dulu guys. Oke, kayak gini. Tarara, kita siram. Oke, cantik kan? Nah, jadi aku ada yang warna merah, tapi yang warna merah kecil-kecil kayak gini juga. Cuman belum hidup dia, aku baru nanam, belum ada bunganya. Terus sama yang warna pink yang dia besar, tapi belum ada bunganya. Oke, ini aku udah letakkan sini, dan ini yang warna pink yang besar, tapi belum ada bunganya dia. Dan kalian lihat masih kayak gini juga potnya. Cuma nantilah, belum ada potnya, mau ganti. Nah ini kan lihat bunga vinca aku. Jadi aku tuh suka bunga, tapi yang paling males aku lakuin tuh nyiram. Jadi sampai kering gini tuh medianya ya layu deh. Nantilah aku siramin. Jadi yang ini tadi kirisannya tinggal kita siram aja biar dia seger lagi. Ini yang baru kita tanam tadi kan. Nah jadi kayak gitu kalau misalnya kita letakkan di tanah, kirisannya bunganya itu ya lebih besar-besar tuh kan, lihat bunganya lebih besar-besar. Terus nih dia lebih besar kan, kotor kena tanah. Kalau yang pertama nanam tuh dia keren banget guys. Jadi ada video aku video pertama aku itu membahas tentang kerisan ini, dan itu bunganya lagi bener-bener jumbo-jumbo banget, lagi pertama bunga dia tuh bagus banget. Cuman ini karena dia udah apa ya, udah bolak-balik ini kali ya, tunasan, udah tunas, potong lagi, tunas lagi, jadi udah ini udah keturunan entah keberapa gitu kan. Jadi mungkin dia kurang vitamin juga sih, karena terakhir aku pupuk aja sekitar 4 bulan yang lalu udahan. Ini udah mau dipupuk lagi. Terus kalau ditaruh di tanah gini pupuknya pun lebih gampang kan, nanti tinggal kita taruh aja di bawah-bawahnya ini. Oke, kayak gitu ya cara merawat kerisannya, cara menanam kerisannya, terus cara mindahin bunga euphorbia-nya. Semoga aja video kali ini bermanfaat. Please dukung channel aku dengan subscribe, like. Oke, sekian, terima kasih, assalamualaikum.